Baik Bapak Ibu, kita akan belajar tentang transformasi oleh Roh Kudus. Hari-hari ini setelah Paskah, kita akan menghadapi sebuah hari raya yang besar juga di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama adalah Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Sevaot atau Hari Raya Penuaian atau Hari Raya saatnya Torah itu diturunkan kepada bangsa Israel. Dan hari raya bagi kita umat Kristen adalah memperingati bagaimana Roh Kudus diberikan kepada kita semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, Roh Kudus ini adalah wujud pernyataan cinta antara Bapa dan kepada anaknya. Cinta Bapa itu di dalam Yohanes dikatakan begitu amat sangat besar kepada seluruh dunia ini. Bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bahkan Ia juga memberikan Roh Kudus kepada kita yang mengasihi Dia dan meminta kepadanya. Dia memberikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah bentuk cinta kasih setelah pemulihan hubungan antara umat yang dikasihinya di dalam pengorbanan di atas kayu salib. Dia memberikan rohnya. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 di sana dituliskan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah roh anaknya yang menjadikan kita anak Allah dan dapat berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Perkara ini tidak dapat dipahami oleh semua orang pada umumnya, tetapi perkara ini hanya bisa dipahami oleh anak-anak Allah. Pemahaman bahwa kita adalah anak Bapa yang di surga itu amat sangat susah dipahami, kecuali kepada kita yang telah disingkapkan dan dibukakan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32. Di sini ada sesuatu hal yang begitu istimewa, dan saya berharap jikalau mungkin Bapak Ibu dapat memberikan reaksi dengan cara mungkin melambaikan tangan di dalam atau love ya di dalam ruang Zoom ini. Bapak Ibu ada beberapa reaksi. Tidak perlu di-chatting, dan saya sedang mengunci semua mic agar tidak terjadi gangguan saat kita berbagi kebenaran firman ini. Tetapi apabila Bapak Ibu merasa bahwa itu benar, Bapak Ibu bisa berikan love atau
Bapak Ibu bisa lambaikan tangan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32 ada suatu peristiwa yang luar biasa, di mana ketika Tuhan Yesus ini dibaptis. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, kita tahu bahwa maka langit terbuka dan Roh Allah bagaikan burung merpati itu turun ke atasnya, dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pertanyaan saya adalah, banyak orang Kristen, bahkan saya sendiri dulu berpikir bahwa ketika Roh Allah turun, itu disaksikan oleh orang banyak di sekitar Sungai Yordan, tempat di mana Yesus dibaptis. Karena Yesus dibaptis itu pada urutan terakhir, pada urutan paling terakhir setelah banyak orang dibaptis, kemudian Yesus dibaptis paling terakhir. Ketika Yesus dibaptis, kemudian terbukalah langit, turunlah Roh Kudus bagaikan burung merpati yang tinggal di atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 ini ditulis di situ. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes ini ada sebuah keterangan bahwa ternyata yang memberi kesaksian hanya Yohanes sendiri. Yang melihat ya cuman Yohanes, Bapak Ibu. Kejadian alam spiritual itu terjadi, yang melihat dalam ayat yang lain dikatakan iya dalam huruf besar, yaitu Yesus. Tapi kalau di dalam Yunani tidak ada huruf besar, huruf kecil. Dan itu menunjuk kepada Yohanes. Kisah di mana Roh Kudus turun kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus. Nah ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kita baca lagi ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun." Roh itu turun dari langit seperti mata merpati, dan ia tinggal di atasnya. Yang dibaptis itu adalah Yesus. Itu dilihat oleh Yohanes dan hanya dilihat oleh Yesus. Pengalaman spiritual itu tuh hanya dirasakan oleh orang yang diberi penyingkapan. Apa yang saya alami tidak dapat dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Apa yang dialami Bapak Ibu, apa yang dialami Pak Yohanes, Bu Gita, Oma Tati, Pak Alwan, tidak dapat orang lain juga alami. Pengalaman spiritual encounter itu pribadi. Ya memang bisa ditunjukkan kepada banyak orang, tetapi biasanya Tuhan itu hanya menunjukkan sesuatu hal itu kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang dipilih, kepada orang-orang yang diizinkan untuk melihat. Kalau tidak diizinkan melihat dan mendengar, mereka tidak dapat melihat dan mendengar. Sebab itu adalah suatu dimensi yang berbeda. Sebab kita sudah dibutakan oleh dosa untuk dapat melihat kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sesuatu yang luar biasa di mana Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atas Tuhan Yesus. Mari kita gunakan Alkitab, menerangkan Alkitab. Di dalam pemahaman Alkitab, kita harus memahami Alkitab itu dari pemahaman yang Alkitab sampaikan, bukan dari pemahaman yang kita anggap benar. Tapi kita harus melihat Alkitab dari sudut kacamata Alkitab itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia
Dan ia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, Yesus adalah firman. Dan kita sudah sepakat ini, bahwa Yesus adalah firman. Nah, marilah kita baca ulang Yohanes pasal 1 ayat 32, sebab Dr. Eli Lisorkin Esenberg, seorang pengajar profesor di Israel Bible Center, memberikan sebuah quote bahwa kalau kita membaca berulang-ulang, kita akan mendapatkan sesuatu. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh," ia tadi dikatakan roh, "tinggal di atas Yesus." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus? Yesus adalah firman. Roh itu hanya turun dan tinggal di atas firman. Sangat jelas Bapak Ibu. Jadi ketika tidak ada firman dalam hidup seseorang, roh itu tidak ada. Roh itu tidak tinggal dalam hidupnya. Seseorang yang ada roh di dalam hidupnya, seseorang yang dikatakan penuh dengan roh, ternyata adalah penuh dengan Yesus, penuh dengan firman. Ini sangat penting dalam pemandangan kita bahwa bukan orang yang secara emosional. Memang roh ini bisa berupa spirit, emosi, tetapi dasarnya adalah emosi karena firman. Karena di atasnya adalah Yesus. Dan Yesus harus hidup di dalam kita, dan kita di dalam Dia, maka roh itu tinggal dan diam di dalam kita. Semuanya itu harus kita mulai saat Yesus ada di dalam hidup kita. Firman yang Bapak Ibu baca, Bapak Ibu sedang tulis firman itu, disitulah roh turun, ada kehidupan. Yohanes 1 ayat 33 dikatakan, "Dan aku pun tidak mengenalnya." Nah, Yohanes memberikan sebuah petunjuk luar biasa di dalam Yohanes 1 ayat 33. "Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis air." Berarti Yohanes Pembaptis diutus untuk membaptis dengan air. "Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Di sini kita lihat bahwa Yohanes diutus untuk membaptis dengan air, dan dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah adalah Yesus itu sendiri. Nah, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Saya berusaha menyajikan di dalam gambar agar Bapak Ibu dapat terbantu di dalam pemikiran dan pemahaman. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan roh. Apabila Bapak Ibu setuju statement ini, Bapak Ibu bisa klik love di dalam layar Bapak Ibu sekalian. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan roh. Nah, Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam bahasa Ibrani, Yohanes itu dituliskan dengan bahasa Ibraninya adalah
Yohanan. Yohanan, ya. Jadi Yohanan itu membaptis dengan air, sedangkan Yesus, Yehosua, membaptis dengan Roh. Yohanan ini membaptis dengan air, kode gematria dari Yohanan adalah 124. Yehosua ini kode gematrianya adalah 386. Mari kita lihat apa yang diberitakan di dalam kode-kode ini. 124 Yohanan membaptis dengan air. Sedangkan 386 Yehosua membaptis dengan Roh. Ini dibaca di dalam pengetahuan Ibrani, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang Israel ke dalam kacamata bahasa Ibrani? 124 melambangkan Yohanan. Yohanan adalah manusia. Yohanan adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. 124 itu berbicara tentang kesenangan. 124 berbicara tentang kenikmatan. 124 berbicara tentang makanan lezat. Sangat mengagetkan ketika saya belajar bahwa ternyata membaptis dengan air adalah seperti ibarat kita ini penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan makanan lezat. Tanah, manusia ini kan terbuat dari tanah. Yohanan ini kan manusia yang terbuat dari daging. Dan ia adalah tanah, dunia, lambang daripada keduniawian. Dunia ini membaptis kita dengan air, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan hal-hal yang lezat. Bapak Ibu memilih untuk tidur ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Bapak Ibu memilih hal-hal yang lebih tertarik dalam hal dunia daripada harus berdoa 1 jam lamanya. Ketika muridnya memilih diri karena capek, tidak bisa disalahkan, tetapi Yesus memilih untuk berdoa 1 jam lamanya dan berdoa berulang-ulang. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Nah, dunia ini selalu penuh dengan kesenangan, kenikmatan, dan makanan lezat. 386 membaptis dengan Roh. Ternyata 386 merupakan kode gematria dari lidah, kode dari bahasa, kode dari ucapan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kita wahyu dan pengertian. Apa makna lidah? Apa makna bahasa? Apa makna ucapan yang ternyata ada memenuhi dengan Roh? Lidah, bahasa, ucapan. Lidahnya siapa? Lidahnya Yesus. Bahasanya siapa? Bahasanya Yesus. Ucapannya siapa? Ucapan Yesus. 386 adalah Yehosua. Yehosua adalah firman. 386 adalah lidah, bahasa, ucapan. Lidah firman membaptis dengan Roh. Bahasa-bahasa firman, pengetahuan-pengetahuan firman, hikmat-hikmat firman akan membaptis Bapak Ibu dengan Roh. Ucapan-ucapan yang berdasarkan firman.
yang diucapkan firman akan memenuhi Bapak Ibu dengan roh. Terpujilah nama Tuhan. Yohanes 1 ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh tinggal di atas Yesus, di atas firman." Pernahkah Bapak Ibu itu mempunyai sebuah pertanyaan dalam hidupmu? Kenapa roh Allah selalu dilambangkan seperti merpati, burung? Di dalam Kejadian pasal 1, di situ dilambangkan bahwa roh Allah melayang-layang di atas air samudra raya yang begitu gelap. Roh Allah ini dilambangkan dengan burung. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita melihat apa pandangan orang-orang Ibrani mengapa roh Allah dilambangkan dengan merpati, dilambangkan dengan burung merpati. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kisah Yunus, Yunus di dalam bahasa Ibraninya adalah Yonah. Yonah. Dan Yonah itu adalah burung merpati. Saya ketika mempelajari hal ini begitu sangat terkejut. Ternyata nama Yunus, lambang atau bahasa Ibraninya adalah Yonah, dan itu berbicara artinya tentang burung merpati. Ini mengingatkan kita bahwa di dalam Kejadian pasal 1, pada hari yang kelima, hari yang kelima, Tuhan menciptakan ikan dan burung untuk terbang memenuhi seluruh dunia. Ikan segera berenang memenuhi segala perairan di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut pemahaman orang-orang Semitik kuno yang saya pelajari di dalam Mesopotamia, ternyata ikan dan burung adalah suatu satwa, suatu hewan yang dapat membawa pesan daripada para dewa. Pesan, sang pembawa pesan, ternyata adalah burung dan ikan. Ini yang tidak pernah dipelajari oleh kita yang ada di Indonesia. Ternyata bahasa Ibrani begitu memahami bahwa ikan dan burung adalah lambang bagi pembawa-pembawa pesan daripada sang pencipta atau yang mereka tuhankan. Itulah sebabnya burung dan ikan ini menjadi satu, sang pembawa pesan. Kita lihat juga dalam kisah Nabi Nuh. Burung merpati dianggap sebagai simbol kehidupan yang baru. Ada harapan hidup ketika merpati dilepaskan dan merpati itu membawa tunas yang baru. Kalau Bapak Ibu mengikuti di mana kita selalu berada di kelas Jewish, kita pernah belajar tentang kata ed atau pohon. Pohon dilambangkan adalah Taurat itu sendiri, firman Tuhan. Pohon walaupun itu tunas, itu juga disebut eds, bagian daripada pohon firman. Dan ketika burung merpati membawa tunas pohon, itu artinya burung merpati itu membawa kehidupan tunas yang baru, membawa firman kehidupan yang baru. Ini sebuah simbol yang dipahami
Alkitab kita ini penuh bicara tentang simbol. Sehingga antara burung merpati yang dimuntahkan oleh ikan, itu artinya dari mulut ikan ini menyuarakan sebuah pesan, di mana seharusnya dia mati, Yunus ini keluar, memberikan kehidupan baru, dia dapat tetap hidup, dan dia adalah merpati yang memberikan kehidupan baru. Jadi, burung merpati itu adalah simbol perdamaian dan simbol kehidupan yang baru. Nah, suatu pertanyaan yang lebih mendalam adalah tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus dan apakah Roh Kudus? Kita percaya bahwa kita adalah memiliki Allah yang Esa, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika ketika Thomas bertanya kepada Yesus, Guru, Rabi, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Ya, itu pertanyaan daripada Thomas. Ketika Thomas bertanya kepada sang guru, Guru, kemana kamu pergi? Tunjukkanlah Bapa kepada kami. Kemudian Yesus menjawab pada muridnya itu, bukankah aku sudah lama bersamamu? Kenapa engkau tidak tahu dan kau tidak tahu Bapa itu siapa? Jadi Yesus adalah sang Bapa itu sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah Allah. Dan siapakah Roh Kudus? Mari kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan ke-15. Tetapi apabila Ia datang, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Roh yang berkata-kata sesuatu yang didengarnya, yang dikatakannya, Ia akan diberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu segala sesuatu tentang kebenaran. Yang ke-14 adalah Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti Roh Kudus adalah roh yang memuliakan Yesus. Roh Kudus adalah roh yang memuliakan Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah punyaku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh yang memuliakan Yesus. Roh Bapa. Roh Allah. Bapa itu adalah Allah. Dan itu adalah roh Yesus. Dan Yesus itu sendiri adalah firman. Ini sangat mengejutkan saya. Ini sangat memberikan kepada saya pengertian yang dalam. Roh Kudus adalah roh firman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Roh Kudus adalah roh firman. Mari kita melihat lebih jauh lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-33. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, kepada Nikodemus, di dalam suatu event tertentu di mana Nikodemus adalah seorang rabi yang begitu terkenal, anggota daripada Sanhedrin yang sangat antusias ingin mengetahui suatu kebenaran, dan dia ingin bertemu dengan seseorang yang sangat jenius, yaitu Rabi Yehosua. Dan Yohanes adalah
seseorang yang dapat mempertemukan Nikodemus dengan Yesus. Jadi Yohanes ini memiliki sebuah standar pendidikan yang cukup tinggi sehingga dia dapat mengenal Nikodemus. Dan dalam perjumpaan itu, Yesus menyampaikan kepada Nikodemus bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang bayi di dalam perut rahim adalah ketika seorang bayi itu berada di dalam air ketuban, memenuhi bayi itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah bayi di dalam perut itu bernafas? Bayi tidak bernafas di dalam perut, walaupun detak jantungnya berdetak, tapi oksigen yang didapatkannya adalah dari darah yang terpompa dari sang ibu itu sendiri. Dia tidak bernafas, dia tidak menghirup oksigen. Paru-parunya semua penuh dengan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa dia belum menghirup udara. Dia belum menghirup udara walaupun di dalamnya ada roh. Jadi di dalam pembenaman diri kita terhadap air ada kehidupan baru. Ketika kita mau dibenamkan diri kepada air, kita akan memperoleh sebuah kehidupan yang baru, sebuah ciptaan yang baru. Sama ketika Yunus ditelan ikan, dimasukkan kembali ke dalam perut. Tidak mungkin Yunus dapat bernafas. Manusia ada pernah ditelan hewan. Biasanya yang nelan manusia bukan ikan, tetapi ular. Ular itu kalau ular piton yang besar bisa nelan manusia. Tetapi biasanya manusia yang sudah ditelan oleh ular, nggak mungkin dia ditelan dalam hidup-hidup. Ya hidup sih, maksudnya sudah di dalam, dia nggak mungkin dia akan bisa bernafas kembali ketika dikeluarkan dari perut ular atau hewan tersebut. Tetapi Yunus ketika dikeluarkan, dia memiliki kehidupan nafas yang baru, hidup yang baru selama 3 hari dia ada di dalam sana. Ini sesuatu ilham yang luar biasa, bahwa ketika kita masuk ke dalam air, kita tidak dapat bernafas, membenamkan kematian, dan di dalam kematian itu kita mendapatkan hidup yang baru. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Mari kita lihat apa yang dimaksudkan di sini dilahirkan dari air. Ini berbicara tentang baptisan. Nah, kita lihat kembali Bapak Ibu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-33, di mana Yohanan membaptis dengan air dan Yehosua membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kata baptisan di dalam bahasa aslinya di dalam Yohanes ini adalah baptiso, yaitu membersihkan dengan mencelup atau merendam atau membasuh atau membersihkan dengan air, membasuhkan diri atau mandi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya tidak sedang berbicara masalah doktrin ya. Ada yang diselam, ada yang dipercik, ada yang cuma dibasuh. Nggak apa-apa. Ternyata semuanya itu terkait-mait dengan kata Ibraninya juga. Atau baptiso ini adalah mencelup, merendam, membasuh, membersihkan. Mari kita lihat ayat ini di dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani daripada baptisan adalah tafal atau mencelup, menyelam, membenamkan. Jadi dicelup, kalau saya lihat ada ujung jari di dalam kitab Ulangan Imam
yang menyucikan seseorang yang sedang najis dari darah domba yang disembelih, mencelupkan jarinya dengan darah itu hanya dicelup, dan itu sudah termasuk tafal atau baptisan. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kode yang sebenarnya ada dalam bahasa Ibrani dari kata ini. Tafal bet mayim. Ini ada bet, ini ada mayimnya ya. Kemudian di sini adalah disebut ruah hagodes. Ya, ini ada tafal. Tapi Bapak Ibu lihat, membaptis dengan air, tapi depannya adalah lamet. Lalu ini depannya adalah yod. Ya, tafalnya depannya yod, ini depannya lamet. Apakah artinya itu? Nah, litbel bab mayim. Litbel bab mayim. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita telah melihat bahwa membaptis dengan air adalah membaptis dengan kesenangan, kenikmatan. Air itu membaptis dengan air itu, Yohanan itu tadi adalah Yohanan, artinya adalah pleasure, kenikmatan, kesukaan pribadi, dan itu harus dibaptis dengan lamet. Apa lamet? Lamet itu cambuk. Cambuk. Itulah sebabnya Yesus itu harus dicambuk ketika dia disalib di kayu salib. Kenapa hukuman itu harus hukuman cambuk? Enggak siksaan dalam bentuk lain. Yesus katakan bahwa dia harus menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan di dalam baptisan itu adalah cambuk untuk mencambuk kita ketika kita ini penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, penuh dengan keinginan-keinginan manusia kita. Disitulah cambuk itu harus dikenakan, hukuman itu harus dikenakan agar dibaptis dengan dibaharui. Dan itu harus ada kata lamet di depannya ini. Litbel ba main. Ya. Lalu apa artinya dari yitbal beruah hakodes? Kata yod di depan ini menunjukkan tongkat, menunjukkan tangan, pekerjaan tangan, menunjukkan kuasa, menunjukkan power. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa penuh dengan roh kudus, Bapak Ibu harus dikerjakan. Bapak Ibu harus diberikan sebuah acungan tongkat. Ada pekerjaan, ada kuasa agar Bapak Ibu mencelup, menyelam, membenamkan di dalam perkataan firman, di dalam ucapan firman, di dalam bahasa firman. Bapak Ibu harus berusaha, bekerja, penuh dengan usaha. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu bergabung di dalam persekutuan ini. Bapak Ibu berusaha keras untuk mendalami firman Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu bertemu dengan firman, Bapak Ibu sudah bertemu dengan roh. Dan itu akan membawa Bapak Ibu di dalam pengalaman-pengalaman pribadi. Sebab firman yang dijumpai oleh Bapak Ibu secara pribadi, di situ ada kehidupan, di situ ada roh. Itulah artinya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ketiga, saya sangat diberkati ayat ini hari-hari ini, Bapak Ibu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya, tidak kepada semua orang, tidak kepada semua masyarakat yang ada, tetapi hanya kepada murid-murid. Hanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini aja. Dan
Tidak semua Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini mungkin memahami atau mendapatkan suatu pemahaman yang dalam. Hanya kepada mereka. Jadi dari Bapak Ibu yang hadir saat ini pun, entah nanti juga melihat di dalam YouTube, tidak akan semuanya ngerti. Sebab ia akan menunjukkan dirinya sendiri kepada mereka, kepada orang tertentu. Tentang apa? Tentang penderitaannya yang sudah selesai, cambuk yang sudah selesai, paku yang sudah selesai, tubuhnya yang sudah selesai, baptisan selam yang sudah dilaluinya. Untuk apa? Membuktikan bahwa firman hidup. Jadi firman yang Bapak Ibu baca di depan layar Bapak ini ada sesuatu yang hidup. Ya, di depan layar handphone Anda, di depan layar laptop Anda, tulisan ini adalah tulisan roh. Karena ini adalah tulisan yang diilhamkan roh Allah kepada penulis Alkitab. Dan ini adalah tulisan dan bahasa roh. Ini adalah bahasa pengetahuan, bahasa kebenaran, bahasa yang baru. Di mana selama 40 hari berulang-ulang kita telah beberapa waktu kemarin memahami apa arti 40 itu, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mari saya membawa lagi Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, maka tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Kemudian ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, ketika itu Saul langsung bertanya, "Siapakah engkau?" "Tuhan," katanya, "akulah Yesus yang kau aniaya." Jadi Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus adalah Allah. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Dan kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 7-9, maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ternyata firman itu perjumpaan pribadi. Firman itu perjumpaan pribadi, spiritual encounter, pengalaman rohani antara Bapa dan Sang Pencipta, antara Bapak Ibu sekalian dengan Sang Pencipta. Ya, sekarang ketika kita membaca ini, kita bisa lihat para murid saja yang bertemu dengan Yesus Sang Firman. Saulus saja yang melihat Kristus Sang Firman. Yang lain enggak. Yohanes saja yang melihat roh itu turun ke atas diri Yesus. Tentu Yesus juga melihat. Yang lain kagak. Yohanes saja di Pulau Patmos yang melihat Yesus. Muridnya yang nulis enggak. Jadi pengalaman spiritual encounter adalah pengalaman pribadi-pribadi. Firman Allah yang Bapak Ibu baca, dia mampu berbicara kepada Bapak Ibu pribadi-pribadi. Nah, 3 hari lamanya
3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ketika bayi ada di dalam perut ibu, apakah dia bernafas? Itu tadi kita sudah tahu dia tidak bernafas, tapi memang detak jantungnya ada dan mendapatkan suplai dari darah oksigen dari mamanya. Tapi dia juga menutup mata. Apakah dia dapat melihat di dalam perut? Di dalam kegelapan, di dalam kubur, tidak dapat melihat. Dan ia juga tidak makan dan minum. Itu artinya mengosongkan diri sekosong-kosongnya. Saulus sedang mengkosongkan diri. Dari apa? Mencambuk. Jadi tidak makan dan tidak minum ini bukan bicara tentang makanan dan minuman. Ini bicara tentang kenikmatan, makanan lezat, berbicara tentang Yohanan yang lagi dicambuk. 3 hari lamanya dicambuk di dalam baptisan itu, di dalam tempat yang gelap, mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri, memiskinkan diri. Dalam pelajaran yang kemarin, arti kata 40 adalah mengosongkan diri. Ketika mengosongkan diri 3 hari lamanya, tidak dapat melihat, 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ternyata terkonek dengan kata tidak dapat melihat. Mata. Mata di dalam bahasa Ibrani itu adalah ayin. Ayin. Gematriannya adalah 4. Ayin. Ini filosofi yang luar biasa. Filosofi orang Ibrani kuno tentang tidak dapat melihat adalah mencakup keterbatasan manusia dalam memahami yang lebih tinggi dan kebijaksanaan ilahi, serta pentingnya kesadaran spiritual dalam menavigasi kehidupan dan makna yang lebih dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayin. Mata. Ya, mata. Ternyata tidak dapat melihat. Ketidak dapat melihatan seseorang ternyata terkoneksi antara pemahaman. Tidak dapat memahami itu juga berarti tidak dapat melihat. Tidak dapat mengerti itu juga berarti tidak dapat melihat. Nggak sadar rohani. Kok nggak sadar-sadar nih orang itu ya? Kok nggak sadar-sadar orang itu ya? Itu adalah ketidakdapatan orang itu melihat dalam makna yang lebih dalam. Di dalam Yeskiel 12 ayat yang kedua, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Lihat, mata dan telinga ini sebuah indera yang disejajarkan, yang masuk. Mata melihat, telinga melihat dengan mendengar. Ini berbicara tentang tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami. Ulangan 29 ayat yang keempat. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ulangan 29 ayat yang keempat saya sangat suka. Karena dipakai kata atau. Nah, kalau ini dan, berarti A dan B ini sesuatu hal yang berbeda. Kalau ini dan, berarti B dan C ini berbeda. Tapi kalau dipakai kata atau, jadi ya sama, maksudnya disamakan. Buah-buahan atau mangga.
ya itu ya sama. Mangga atau pelem, ya itu sama. Cuman beda bahasa. Mangga, pelem, mango. Nah, akal budi, mata, telinga, mengerti, melihat, mendengar. Jadi kalau Alkitab itu bicaranya simbol-simbol ya Bapak Ibu. Jadi simbol akal budi, simbol mata, simbol telinga, itu mengerti, mendengar, melihat. Yuk kita sedikit lebih jauh lagi di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yuk kita lihat yuk dalam bahasa Ibrani. Vayisma. Mereka itu mendengar. Jadi pada saat ayat yang ke-8 ini, Adam dan Hawa itu memasuki dimensi rohani. Ya sebelumnya dia melakukan hal sakarepe dhewe. Ternyata dia tidak menyadari, tidak berada di dalam alam spiritual atau tidak sadar secara rohani. Tetapi ketika dia menyadari, kita telah belajar itu adalah firman Tuhan Alef sampai Taf, firman Tuhan, mendengar suara, mendengar kembali, mengerti kembali tentang bagaimana halakah cara Allah ini menuntun hidup mereka. Bahkan Bapak Ibu sudah belajar di dalam kelas saya, bagan itu adalah taman. Taman itu adalah Taurat itu sendiri. Le ruah hayom. Roh pada dimensi yom. Yom itu hari. Jadi kata yom itu bukan cuma berbicara hari, tapi dimensi, bagian pada dimensi roh. Maka Adam ini bersembunyi di tengah-tengah tanaman, di tengah-tengah firman. Jadi Adam itu melilitkan firman, jadi ngengkel. Jadi Adam ini seumpama hamba Tuhan yang memakai firman untuk kepuasannya dia sendiri. Jadi Adam ini bersembunyi di bawah, di balik kata-kata firman yang dia khotbahkan. Ternyata ada maksud tersembunyi, ada maksud-maksud tersembunyi dia. Nah ini, ya, jadi kalau khotbah nggak boleh ada maksud tersembunyi. Ini yang membuat Adam itu menyadari engkel-engkelan karena dia mau apa yang dia mau itu dipahami, disetujui. Dan sedangkan itu tidak cocok dengan suara daripada Sang Allah, cara hidup bagaimana Allah itu bekerja. Pengalaman spiritual ialah perjumpaan personal dengan Sang Kata untuk menegaskan dan membuktikan bahwa Sang Kata itu hidup. Dari quote ini saya ambil dari beberapa buku, Bapak Ibu bisa baca di dalam layar. Sentuhan perjumpaan dengan Sang Kata membawa metamorfosis yang mempesona kepada kehidupan, dan itulah karya Roh Kudus. Jadi, seperti Saulus yang dijamah perjumpaan pribadi dengan Sang Firman, Saulus yang mempelajari Taurat bahwa Mesias itu bukan Yesus, telah sedemikian rupa berbalik. Dengan kekuatan firman yang hidup, Sang Roh Suci menuntun metamorfosis rohani dengan menyucikan benak dan nurani manusia dari kegelapan dan dosa, menerangi jalan menuju kesucian dan keselamatan kekal. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17.
Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, tuh firman yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, di jalan yang dia lalui yaitu jalan hendak membunuh, jalan hendak membenarkan dirinya sendiri, jalan hendak berjalan karena pengetahuan yang merasa benar sendiri, bersembunyi di balik firman itu sendiri. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi, dapat mengerti, ya, mengerti dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu mengerti kembali tentang firman, ketika Bapak Ibu mengerti kembali firman, mungkin firman itu dibaca hari ini Bapak Ibu mengerti A. Dan ketika besok Bapak Ibu membaca konteks yang sama tiba-tiba mengerti lagi. Mengerti lagi. Dan begitulah cara Roh Kudus bekerja karena firman itu hidup. Dan firman itu adalah roh. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita lihat kembali. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Dia dapat mengerti lagi. Dia dapat melihat, oh konsep dari firman Tuhan itu begitu. Dan dia menerima Yesus. Lalu sebagai Tuhan, ia dibaptis. Dibaptis di sini artinya dia berpindah. Bertransformasi penuh. Wow, keren kok Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 9:19 ayat 2 selanjutnya ya, ayat 22 selanjutnya ya. Saulus ya, ketika itu ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dia sudah tidak memberitakan bahwa Yesus itu sesat, bahwa Mesias itu bukan Yesus dan membunuh anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Tapi di situ sebaliknya, dia memberitakan Yesus, Sang Firman, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi di sini membuktikan bahwa orang yang penuh dengan roh, ia menunjukkan, ia membuktikan bahwa firman hidup. Jikalau Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu sekalian, hamba-hamba Tuhan yang merasa hamba Tuhan, Bapak Ibu, biarkanlah kita menghamba kepada firman dan kita dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa firman adalah hidup, firman adalah Allah, Yesus adalah Allah. Dan ia membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat, Mesias. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kembali kepada mereka ia menunjukkan, membuktikan bahwa firman hidup. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa firman itu hidup dengan transformasi hidup. Saya paham, saya bukan yang sempurna. Saya sendiri juga penuh dengan kelemahan. Saya nggak ngomong bahwa saya kudus, tidak. Saya sendiri juga banyak kesalahan. Tetapi saya berusaha mentransformasi hidup saya sesuai dengan firman yang saya jumpai, yang saya ingin tunjukkan, dan saya ingin buktikan. Dan biarkanlah firman yang sekarang Bapak Ibu jumpai hidup di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang begitu besar
lewat pengorbanan di kayu salib. Engkau telah dicambuk bagi kami. Engkau telah membawa kami dari kenikmatan dunia kami dan memberikan kepada kami firman yang hidup, yang menghidupkan kami, memperbarui pikiran akal kami, memperbarui hati kami, dan menunjukkan jalan-jalan yang harus kami lalui bersama dengan Engkau. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu melalui Yesus. Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Dan melalui firman-Mu yang hidup, yang kami baca, kami dapat berjumpa, memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu, hadirat Sang Firman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Saya serahkan kepada moderator selanjutnya.